Baiklah teman-teman, sampai kita ke Indonesia tercinta. Melihat bagaimana briliannya seorang legendaris Utut Adianto, Grandmaster Indonesia, saat berhadapan dengan Grandmaster Rusia, Sergei Beskukov. Sangat terlihat jelas langkah taktikal di pertandingan ini teman-teman. Untuk itu siapkan konsentrasi tinggi. Pertandingan Bill Chess Festival tahun 2003. Dan teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Sergei Beskukov memegang buah putih. Dia memulai dengan pion ke E4. Utut Adianto pion ke C6. Langkah ini terbentuklah Caro-Kann defense. Putih pion ke D4, lalu hitam pion ke D5 mengajak pertukaran. Pada saat putih melangkahkan pion ke F3, terjadilah Maroczy variation di Caro-Kann defense. Kita pelajari teman-teman. Di sini selanjutnya Utut Adianto memainkan pion ke E6. Lalu Sergei memainkan kuda ke C3. Ada gajah mengepin posisi kuda. Langsung Sergei juga mengeluarkan gajahnya penempatan ke F4. Permainan pun berlanjut. Kuda ke E7 oleh Utut Adianto. Lalu putih kuda ke E2. Roka di sayap raja. Dan saatnya gajah harus mundur. Kali ini ditempatkan ke A5, mempertahankan pinat kepada kuda. Menteri dinaikkan ke D3, persiapan rokade sayap menteri. Apabila itu terjadi, maka pertandingan akan spektakuler. Rokade berseberangan akan saling serang teman-teman. Benar saja, setelah hitam memainkan kuda ke D7, putih rokade sayap menteri. Bagaimana kita mempelajarinya? Setelah Utut langsung mendobrak dengan pion ke B5, lalu putih mendobrak dengan pion H4. Permainan masih berlanjut, pion ke B4, terjadi pertukaran pion, disambut oleh gajah, giliran kuda mengancam gajah, pion C5 yang dimainkan. Tetapi sebentar, analisis dari komputer kita akan pelajari. Oke, pion ke A5, inilah rekomendasi dari komputer teman-teman. Selanjutnya jika dimainkan penyederhanaan permainan, terjadilah pembukaan oleh benteng, bisa menguasai jalur A. Untuk hitam, jika dilanjutkan, menghindari tempo skak raja bisa bergeser ke B1, ada menteri ke A5, ancaman skakmat. Tentunya membuka ruang. Pion ke C3, ada gajah mengancam menteri, menteri mundur. Ini analisis kita pelajari setelah tempo skak dilakukan, raja naik ke C2. Jelas teman-teman, pion dibuang dan ini harus dipukul oleh raja. Fungsinya sangat jelas teman-teman, agar benteng mengambil tempo skak dan dipukul oleh gajah, tetap saja tempo skak. Mau kemana raja berlari? Setelah mundur ke C2, skakmat memukul pion dengan menteri. Seperti itu dia kondisinya analisis komputer. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini Utut Adianto tidak memainkan pion ke A5 tetapi pion ke C5. Bagaimana? Sergei merespon, melindungi posisi kudanya. Raja bergeser ke B1. Langkah hitam menaikkan menteri ke B6. Secara tidak langsung sudah ada ancaman kepada raja. Satu garis teman-teman, setelah pion pukul pion disambut oleh kuda, menteri pun terancam bergeser ke E3. Pion ke A5. Pion ke A5. Ada gajah ke B7. Jelas memberikan koordinasi terhadap bentengnya. Setelah kuda ke G3, kita flashback. Ini langkah Sergei memainkan kuda ke G3, tetapi rekomendasi dari komputer langsung saja memainkan pion ke H6. Karena apa? Ada ancaman bisa hitam memainkan pion ke G6, lalu kuda saling mengikat. Apabila di sini hitam langsung memukulnya dengan gajah, jelas ya ancaman skakmat pastinya. Dipukul dengan menteri, bukan dengan kuda.
karena putih juga bisa menyerang ancaman skakmat ke G7. Permainan pun masih sengit dan langkah paksaan pion ke F6 ada gajah mengambil posisi kuda kembali. Luar biasa teman-teman, tidak benteng yang ada di F ke C8 karena pion akan dipukul. Ada ancaman skakmat juga nanti ke depan. Maka dari itu, masih kita analisis benteng yang ada di A8 ke C8. Permainan pun masih berimbang. Kita kembali ke partai aslinya. Ini hanyalah langkah rekomendasi yang diperlihatkan komputer pada saat posisi seperti ini, teman-teman. Tidak memainkan pion yang dilakukan oleh Sergei, tetapi memainkan kuda ke G3. Balasan dari Utut Adianto, pion ke F6. Ada ancaman menjebak posisi gajah. Hal itu diketahui, pion ke E5 dimainkan. Mengabaikannya, ada pion mengancam menteri. Benteng memukulnya. Giliran, Utut memainkan kuda ke D5. Mengancam menteri dan dipukul oleh benteng. Karena apa? Coba kita kembali. Kenapa terjadi pertukaran kualitas? Tidak mundur saja, menterinya tetap mempertahankan gajah yang diancam oleh kuda. Apabila itu terjadi, teman-teman, hitam akan memainkan kuda mengancam menteri. Apa yang bisa diperbuat oleh putih? Memukul kuda tersebut langkah fatal karena mendapatkan benteng. Sekaligus mengancam gajah, walaupun terlihat melindungi gajahnya dengan kuda, menyerang menteri juga ada tempo skak. Jika ditutup, pukul langsung menterinya. Disambut raja, membuka ruang bagi benteng untuk tempo skak di jalur C. Ditutup oleh kuda, pion ke A4. Ingat, kuda sedang dipin, teman-teman. Terjadi pertukaran, jalur A kembali dikuasai oleh benteng hitam. Signifikan, hitam lebih unggul di posisi seperti ini. Maka dari itu, coba kita kembali ke partai aslinya. Sergei Beskukov langsung memukul kuda dengan benteng. Balasannya dipukul oleh gajah, mengancam posisi kuda. Pion ke A6 dimainkan. Saat Utut Adianto mengancam gajah, dan ini harus dipukul, teman-teman. Berharap Sergei di sini mendapatkan tempo skak. Jelas saja raja tidak berlari ke H8 ya, karena akan skakmat. Maka dari itu sudah dipersiapkan ruang perginya ke F7. Yang jelas akan berada di jalur 7. Apabila putih tempo skak. Ada kuda main ke H5, ancaman tempo skak, tetapi di sini raja hitam masih sangat aman. Permainan pun berlanjut, gajah kembali menyerang posisi putih. Dan sama-sama menyerang. Luar biasa, teman-teman. Grandmaster Rusia versus Grandmaster Indonesia. Kita lihat, posisi sama-sama menyerang. Apa yang bisa dilakukan oleh Pantun? Tempo skak dilakukan oleh putih. Saat raja bergeser ke D7, tidak ada lagi tempo skak untuk hitam. Maka dari itu, menteri melindungi pion. Benteng menambah munisi. Pion dimainkan ke D3 oleh putih. Langkah pamungkas. Pause videonya, temukan langkahnya, teman-teman. Apa yang bisa diperbuat oleh hitam? Merubah keadaan. Yaps, tepat sekali apabila kalian berpikir memukul pion dengan kuda, melakukan pengorbanan, tetapi di sini putih mengambil tempo skak terlebih dahulu. Tetapi sebentar, kenapa tidak langsung pukul saja kudanya? Apabila itu terjadi, maka hitam mengambil tempo skak memukul pion. Raja mau kemana? Ke H1, skakmat. Menteri ke A2. Luar biasa taktikal yang diperlihatkan oleh Grandmaster Indonesia, Pak Utut Adianto ya. Maka dari itu, apabila kalian berpikir pukul saja menterinya dengan menteri, di sini juga ada tempo skak oleh kuda. Saat raja bergeser, menteri juga didapatkan. Ada ancaman skakmat benteng ke B1. Jika diantisipasi dengan benteng ya, jelas bukan benteng tempo skak, tetapi skakmat oleh gajah. Sangat taktikal, teman-teman. Legendaris kita, Pak Utut Adianto.
Dengan posisi seperti ini, Sergei masih belum menyerah. Memainkan menteri tempo skak ditutup oleh gajah. Mau kemana menteri berlari? Dia memukul gajah. Saatnya hitam. Open skak. Dan di sini teman-teman, selesai permainan. Sergei menyerah. Karena apa? Apabila ke C1, skak, raja naik ke D2, kembali skak. Apabila ke atas, benteng masuk ke B3, mendirikan tumbang. Apabila raja posisinya ke E1, benteng mengambil tempo skak ke B1. Ditutup kuda, dipukul menteri, dan menteri pun tumbang. Beberapa langkah ke depan, jelas raja putih akan tumbang, teman-teman. Seperti ini analisisnya, teman-teman. Luar biasa. Apa yang bisa diperbuat oleh putih? Menutup dengan kuda tempo skaknya. Langsung saja menteri tempatkan ke C5. Ingat, kuda sedang dipin, teman-teman. Apabila gajah mengikat diri dengan pion, pukul saja kudanya dengan benteng. Raja bergeser ke C1, ada benteng langsung ngambil tempo skak dan harus dimakan. Sudah sangat rumit dan teramat sangat rumit untuk putih. Maka dari itu teman-teman, ambil pelajaran pentingnya. Saya sudah menganalisis jalangan pertandingan sesederhana mungkin. Seorang Grandmaster legendaris kita, Pak Utut Adianto, sudah memperlihatkan langkah taktikal yang sangat brutal. Jangan lupa tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya, berikan komentar yang positif untuk Jari Pelawi Chess. Bye-bye.